warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa addin. Assalatu wassalamu fil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, nikmatnya serta karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam ruangan ini, dalam masjid ini, yang insya Allah berkahi pertemuan ini. Yang saya hormati dosen pengapu saya, Dr. Cucu Nur Jamilah MAG selaku dosen pengapu. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, jamaah Al-Ihsan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita dapat dipertemukan di jannahnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita minnaz zulumatin ilan nur, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Pada hari ini jamaah Al-Ihsan, apakah semuanya pernah berbuat dosa? Mungkin itu dosa kecil, mungkin itu dosa yang besar. Apakah jamaah pernah mengalaminya? Waktu kecil mungkin jamaah pernah mengalami mengambil buah rambutan tanpa sepengetahuan tetangganya. Apakah itu termasuk dosa yang besar? Apakah itu termasuk dosa yang kecil? Apakah jamaah pernah mencuri atau mengambil buah-buahan di tetangga, melompat pagar dari kanan hingga ke kiri, diam-diam mengambil rambutan tanpa pengetahuan orang yang punya? Itu termasuk dosa. Apakah dosa yang dapat diampuni? Jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya banggakan dan saya cintai, kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini akan membahas mengenai materi semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Semua dosa diampuni kecuali dosa yang syirik. Semua manusia pernah melakukan dosa, sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW yang telah menceritakan kepada kami. Ahmad bin Mani telah menceritakan kepada kami. Zaid bin Hubab telah menceritakan kepada kami juga bahwasanya semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang segera bertaubat. Dosa syirik tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 116 dan ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena persekutuannya syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa selain syirik. Tetapi Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauhnya. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam poin ini saya akan membahas yaitu syarat dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama perlu dicatat para jamaah. Yang pertama syarat dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surah Az-Zumar ayat 54, yang artinya kembalilah kepada Allah
kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak akan ditolong. Lalu di sini ada syarat-syarat taubat diterimanya. Sebagaimana yang pertama, taubat dengan sungguh-sungguh sesuai dengan surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada 4 perkara dalam Al-Qurazi berkata, tobat dijadikan nasihat yang tercakup oleh 4 perkara. Yang pertama, memohon ampunan dengan lisan, meninggalkan dosa dengan badan, berniat tidak mengulangi lagi, dan yang terakhir, meninggalkan keburukan di masa lalu. Selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu membahas mengenai tobat yang diampuni Allah adalah tobat dari seorang yang melakukan kesalahan karena kebodohannya. Sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 17 yang artinya, sesungguhnya tobat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya bagi mereka yang melakukan keburukan karena kebodohan. Kemudian mereka segera bertobat. Merekalah yang Allah terima tobatnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya, contoh tobat yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga diterangkan pada Quran An-Nisa ayat 18 yang artinya, tidaklah tobat itu diterima Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan keburukan, sehingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Tidak pula bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sementara mereka di dalam kekufuran, telah kami sediakan azab yang sangat pedih bagi mereka. Alhamdulillah, jamaah Al-Ihsan yang saya cintai dan saya banggakan. Selanjutnya, syarat dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala yang kedua itu dengan takwa menghapus dosa. Sesuai dengan surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu, mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Yang kedua, syarat diampuni dosa yaitu dengan mengikuti atau membaca Al-Quran, itu dapat menghapus dosa. Sesuai dengan Quran surat Az-Zumar ayat 55 yang artinya, ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Al-Quran sebelum azab datang kepadamu secara mendadak sedangkan kamu tidak menyayanginya. Yang keempat adalah menjauhi dosa-dosa yang besar. Tadi sesuai dengan saya sebutkan Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat Al-Ihsan, jamaah Al-Ihsan, bahwasanya tadi ada dosa-dosa yang kecil, ada dosa-dosa yang besar. Di sini adalah menjauhi dosa-dosa yang besar. Apa itu dosa-dosa yang besar? Yaitu sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 31 juz kelima surah yang ke, yang artinya jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cara mengampuni dosa, diampuni dosa yaitu dengan poin kelima, yaitu dengan zikir. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering melakukan zikir setelah sholat. Itu termasuk dengan secara tidak langsung, yaitu menggugurkan dosa-dosa diri kita, dosa-dosa yang kita lakukan, yaitu dibarengi dengan istighfar. Poin kelima yaitu menghapus dengan dosa, yaitu dengan zikir dan istighfar. Sesuai dengan Quran surah Al-Imran ayat 135.
Yang artinya demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui bahwasannya menghapus dosa dengan zikir dan istighfar itu secara tidak langsung dapat kita hapus, dapat menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Mungkin Bapak Ibu sedang sholat, lagi sholat bukannya zikir, bukannya istighfar, langsung pergi, itu sebuah perlakuan atau sebuah perbuatan yang mengurangi pengguguran dosa kita. Sebaiknya Bapak Ibu setelah sholat diam sejenak, duduk yang baik, duduk yang manis, yaitu mengucap istighfar, berzikirlah terlebih dahulu agar dosa-dosa kita itu berkurang, dosa-dosa kita di masa lalu itu dapat bergugur. Poin yang keenam, syarat diampuni dosa yaitu dengan berinfak, yaitu dapat menghapus dosa. Mungkin Bapak Ibu berinfak ke masjid, saat masuk masjid mengampun, saat masuk ke masjid memasukkan uang 2.000, uang 5.000, uang 100.000. Mungkin Bapak Ibu memasuki uang 2.000 yaitu dengan syarat bisa diampuni dosa. Tetapi Bapak Ibu, masjid jamaah Masjid Al-Ihsan, syarat diampuni dosa dengan berinfak itu harus sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Apabila Bapak Ibu memasukkan infak 2.000, jangan minta ampuni dosanya di masa selama hidup di dunia akan diampuni. Itu juga tidak sesuai dengan yang kita keluarkan. Bapak Ibu memasukkan uang 1.000, Bapak Ibu memasukkan uang 2.000, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia ampuni dosanya dari lahir hingga sekarang. Itu termasuk lelucon. Sebaiknya Bapak Ibu memasukkan uang 100.000, minta diampuni dosanya, itu sesuai. Jadi uang 2.000 juga bisa, tetapi sesuai dengan apa yang kita minta. Poin yang keenam itu berinfak dengan menghapus dosa sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Poin ketujuh yaitu dengan takut kepada Allah. Bahwasanya jamaah hadirin wal hadirat jamaah Al-Ihsan, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk juga dengan menggugurkan dosa, syarat diampuni dosa saat kita lakukan di masa lalu hingga di masa yang sekarang. Dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surah Al-Mulk ayat 12. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan tanpa melihatnya akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Poin ke-8 yaitu dengan menjaga perkataan yang benar. Bapak Ibu mungkin sering mengucapkan kata-kata yang kotor, sering mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar. Mohon dikurangin dan kita ubah dengan perkataan yang benar. Sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, juz ke-23 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Baiklah jamaah Al-Ihsan yang saya hormati, dosen pengapu saya Dr. Cucu Nur Jamilah MAG. Pada kesempatan hari ini saya sudah mengutarakan beberapa poin-poin syarat diampuni dosa kecuali dosa syirik yang tidak dapat diampuni. Tadi ada beberapa poin-poin yang setelah saya ucapkan, saya beberkan, saya paparkan bahwasanya ada poin-poin yang dapat diampuni dosanya.
Hadirin wal hadirat Masjid Al-Ihsan yang saya banggakan dan saya cintai, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan. Itu datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kehilafan yang saya ucapkan. Semoga apa yang saya ucapkan hari ini bisa dapat dilaksanakan oleh jamaah Al-Ihsan yang berbahagia pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.